Selamat pagi, Salam Aleichem. Hari ini Rabu tanggal 10 Agustus tahun 2022, saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gemi Mission mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita akan membuka persekutuan ibadah di pagi hari ini dengan kita melakukan dari Kidung Jemaat nomor 454, Indahnya Saat Yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tata Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari saat yang teduh. Mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, sebab kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Kalau pagi ini kami boleh bangun menikmati lagi hari yang baru, semua terjadi atas perkenanan-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, maka kami mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepadamu. Ampuni kami atas salah dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, dan berfirmanlah Engkau saat ini agar firman kebenaran yang kami renungkan itu menjadi bagian hidup kami di sepanjang hari ini, dan kami akan melakukan kebenaran firman-Mu. Dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara, kita membaca, mendengar kitab Bilangan pasal 9, dibaca ayatnya yang ke-19. Kitab Bilangan pasal 9 ayat 19. Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Demikian firman Tuhan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman dan yang mau melakukan dalam kehidupan hari ini, besok, bahkan sampai pada masa yang akan datang. Amin. Mari kita mengucapkan pengakuan iman Kristen yang diambil dari pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am,
persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah perbudakan, mereka menjadi budak di Mesir selama 430 tahun. Oleh karena Tuhan pernah berjanji kepada Abraham bahwa Allah akan memberkati Abraham. Pertama, keturunan Abraham itu seperti pasir di tepian pantai dan bintang yang ada di langit yang tidak terhingga jumlahnya. Dan janji Tuhan itu diberlakukan oleh Tuhan, sehingga kalau umat Israel mereka pergi ke tanah Mesir kurang lebih 75 orang. Jadi Yakub dan anak-anaknya, keturunan Yakub, mereka pergi ke Mesir. Sepanjang 430 tahun lamanya mereka bertumbuh berkembang biak, dan pada akhirnya kurang lebih 430 tahun lamanya jumlah orang Israel di Mesir hampir kurang lebih 2 juta atau 3 juta orang. Yang kedua, sebagaimana Allah pernah berjanji kepada Abraham bahwa Dia akan memberkati Abraham dan keturunannya itu diberkati, maka Allah dengan kekuatannya melakukan perkara yang besar, yaitu mengeluarkan orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebenarnya dari sisi geografi, saudara-saudara, perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah Kanaan itu bisa dilakukan sepanjang 40 hari saja. Tetapi mereka harus berada di padang gurun selama 40 tahun. Ini tandanya bahwa mereka itu harus dipersiapkan benar-benar, baik mental, spiritual, iman percaya mereka, agar ketika mereka tiba di tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, mereka tidak mudah tergoda untuk melakukan ritual, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan, yaitu mereka tidak percaya kepada Tuhan, tetapi mereka percaya kepada kekuatan-kekuatan dunia, seperti percaya kepada dewa ataupun dewi. Nah, saudara, sepanjang umat Israel melakukan perjalanan di padang gurun, maka mereka itu disertai dengan tiang awan pada waktu siang, dengan tiang api pada waktu malam. Saya ingin menyampaikan bahwa kondisi di Timur Tengah, khususnya dari Mesir, kalau kita menuju ke Israel, itu sangat sulit, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau pada waktu siang itu panasnya bukan kepalang, tetapi justru pada waktu malam dinginnya sangat menggigit. Ini cuaca ekstrim dikatakan, tetapi itulah yang terjadi di Israel. Nah, tetapi hal yang luar biasa, saudara, ketika umat Israel melakukan perjalanan, mereka disertai dengan tiang awan. Nah, tiang awan artinya awan menyerupai tiang, dan orang Israel bisa berjalan. Walaupun siang hari mereka berjalan, mereka tidak terbakar dengan teriknya matahari, karena keadaan di mana mereka berjalan, mereka ditutupi dengan awan yang tebal. Sehingga kita juga pernah merasakan kalau kita pernah berada di satu tempat yang luas, kemudian atau kita upacara di lapangan, kemudian panas terik menerpa kita,
dan ketika ada awan yang menutupi matahari, maka terjadi kesejukan bagi kita. Nah, saudara-saudara, awan menutupi matahari itu bukan hanya 1 menit, 2 menit, 5 menit, tetapi sepanjang perjalanan bangsa Israel, sehingga mereka dapat berjalan pada waktu siang tanpa kepanasan. Nah, yang kedua, saya katakan tadi bahwa pada waktu malam situasi kondisi begitu amat dingin, saudara-saudara, tetapi mereka itu dihangatkan, saudara-saudara. Dihangatkan dengan apa? Dengan adanya tiang api pada waktu malam. Nah, mereka merasa tidak kedinginan karena ada kehangatan yang diberikan lewat yang namanya tiang api. Ini mujizat yang luar biasa, penyertaan Tuhan. Sehingga waktu siang mereka bisa berjalan karena yang menuntun adalah tiang awan. Kalau sekarang mungkin kita menggunakan kompas untuk melakukan suatu perjalanan ke tempat yang kita akan tujui, kita mungkin menggunakan kompas, atau yang lebih canggih ada Google Maps. Tetapi zaman itu tidak ada kompas, tidak ada Google Maps untuk menunjuk arah perjalanan kita. Tetapi tiang awan itu merupakan petunjuk bahwa tiang awan itu ada di depan, sehingga orang Israel dapat berjalan mengikuti tiang awan pada waktu siang. Nah, pada waktu malam mereka juga berjalan, saudara. Nah, di sini saya mau jelaskan bahwa kalau pada ayat 19 berkata, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Nah, di sini saudara saya mau jelaskan bahwa awan itu pada waktu siang dikatakan tiang awan, pada waktu malam tiang api. Dan ketika orang Israel melakukan perjalanan dituntun dengan tiang awan atau tiang api, maka ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti di suatu tempat, maka orang Israel harus mendirikan kemah suci. Kemah suci itu seperti ya namanya Ka'bah, tempat tinggal daripada Allah. Nah, ketika orang Israel membuat kemah suci, itu pertanda Allah mendiami tempat itu. Nah, ketika Allah mendiami tempat itu, Allah hadir di tempat itu, di kemah suci yang dibangun oleh orang Israel. Kemah suci itu dibongkar dibangun, yang tentu dibuat dari kulit, dibuat dari kain. Jadi bisa dibongkar dan bisa dipasang kembali. Kapan mereka membongkar? Yaitu ketika awan itu beranjak, maka orang Israel membongkar kemah suci, mengikuti awan itu. Tetapi ketika awan itu berhenti di suatu tempat, maka mereka harus membangun lagi kemah suci. Nah, ketika kemah suci itu dibangun dan orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan mereka, itu tergantung tidak 1 hari, tidak 2 hari, bisa 1 bulan atau lebih. Artinya sepanjang awan itu tinggal diam di atas kemah suci, maka orang Israel wajib untuk melaksanakan kewajiban mereka. Nah, ayat 19 sangat jelas dikatakan bahwa maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Apa kewajiban orang Israel kepada Tuhan ketika kemah suci itu dibangun? Yaitu mereka harus beribadah kepada Tuhan, yang di dalamnya mereka berkewajiban untuk merayakan seperti misalnya Paskah. Paskah yaitu memperingati kisah keluarnya mereka dari tanah Mesir. Nah, mereka harus merayakan itu ketika kemah itu dibangun. Nah, kewajiban orang Israel yaitu beribadah kepada Tuhan. Nah, demikian juga saudara kehidupan kita orang Kristen, kita tidak lagi ada yang namanya kemah suci. Kita tidak ada lagi yang namanya Bait Allah, itu tempat beribadah orang Israel.
dan hanya ada kita sekarang, yaitu gereja, itu tempat kita beribadah. Nah, saya mau katakan bahwa tempat kediaman Allah, saudara, itu bukan di satu tempat. Jadi Allah bukan hanya berdiam diri di gereja-gereja, tidak, saudara, tetapi justru ketika peristiwa Pentakosta, Allah itu dalam kuasa Roh Kudus sudah mendiami pribadi setiap orang Kristen. Jadi dalam tubuh kita ini, saudara, Allah mendiami dalam kuasa Roh Kudus. Dalam kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, bahwa dijelaskan di situ tubuh kita adalah bait Allah. Sekali lagi, tubuh kita adalah bait Allah. Jadi tubuh kita adalah tempat kediaman Allah. Nah, sehingga orang pernah bertanya, Pak Pendeta, kalau misalnya tubuh kita ini adalah bait Allah, itu pertanda Allah sudah tinggal diam dalam pribadi kita. Nah, pertanyaannya, pendeta, kenapa kita masih melakukan kejahatan? Nah, ini saya menjawab, saudara-saudara, di dalam setiap pribadi manusia ada dua kekuatan yang sering bertentangan, yaitu kekuatan yang berasal daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus, dan yang kedua, kekuatan yang berasal daripada si jahat atau si iblis. Jadi bagaikan satu keping mata uang yang memiliki dua sisi. Ada sisi kiri, sisi kanannya. Nah, saudara-saudara, dua kekuatan ini senantiasa bertentangan dalam kehidupan manusia. Jikalau kita berpikir, berkata, melakukan sesuatu yang tidak baik terhadap sesama manusia, maka kita berpikir, berucap, melakukan sesuatu itu berdasarkan suruhan dari siapa? Tentu suruhan daripada kuasa iblis, kuasa jahat. Nah, jikalau kita berpikir, berucap, melakukan sesuatu yang menyenangkan orang lain, menyenangkan hati Tuhan, berarti kita melakukan, berkata, berucap atas suruhan roh yang ada dalam pribadi kita. Nah, tinggal pilihan, saudara. Gobloh pernah mengatakan dalam lagunya, madu dan racun. Mana yang kita pilih? Madu atau racun? Madu adalah kehidupan, racun adalah kematian. Madu adalah berkat dan racun adalah kutuk. Mana yang kita pilih? Kehidupan atau kematian? Berkat atau kutuk? Itu pilihan ada pada saudara-saudara sekalian. Nah, jikalau kita ingin madu, kita ingin berkat, maka jikalau pagi kita bangun, saudara, saya memberikan tips untuk kita yang ada, yang mendengarkan khotbah saya. Tipsnya apa? Yaitu ketika kita bangun pagi, kita berdoa kepada Tuhan, yaitu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang mendiami tubuhku ini itu berkuasa, sehingga apa yang hendak saya pikir, saya ucap, saya lakukan, itu semua menyenangkan orang lain, terlebih menyenangkan hati Tuhan. Tips yang pertama. Dan tips yang kedua, yaitu ketika pemikiran kita dibawa oleh kendali kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa si jahat, untuk kita berpikir yang salah, akan berucap yang salah, akan melakukan sesuatu yang salah, maka bersegeralah, saudara, kita cepat tanggap untuk mengalihkan pikiran kita untuk berpikir mengalahkan yang jahat itu. Tetapi kita mengendalikan pikiran kita untuk kita berpikir, berucap, melakukan sesuatu yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin.